Saat itu, orang-orang dari bangsa Arab Quraisy dan dari bangsa Arab lainnya semakin hari semakin banyak yang menjadi pengikut Nabi. Namun rintangan yang dihadapi Nabi dan pengikutnya, kaum muslimin, semakin hari semakin besar. Rintangan yang dihadapi tidak hanya seperti yang telah kami uraikan di episode-episode sebelumnya, tetapi lebih dari itu. Riwayat rintangan yang dihadapi Nabi SAW tidak perlu diperpanjang lagi, karena riwayat-riwayat yang kami sampaikan sudah cukup sebagai contoh. Singkatnya, setiap orang yang menjadi pengikut Nabi, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, akan menghadapi aniaya dari orang-orang musyrik. Apalagi jika dia adalah orang yang dipandang lemah, hina, tanpa kekuatan apapun. Pasti dia tidak akan hanya disiksa dalam bentuk pemukulan, tetapi juga siksaan lain yang sangat kejam, sehingga ada yang sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Adapun Nabi sendiri, selain disakiti hati beliau dan diperlakukan sewenang-wenang, serta dimusuhi dengan cara-cara biadab oleh para pemimpin Quraisy, beliau juga dimusuhi dengan cara-cara yang sangat halus. Mereka tahu bahwa menghalangi beliau dengan tindakan kasar tidak membuahkan hasil sama sekali. Jadi mereka menggunakan rintangan yang sangat halus. Jika Muhammad bukan seorang nabi dan rasul yang dibawa oleh Allah, yang hatinya benar-benar terpelihara, beliau akan terpengaruh dan tertipu oleh bujukan dan tindakan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami." Demikian Allah telah memperingatkan Nabi SAW pada saat itu. Alasan turunnya wahyu menurut salah satu riwayat adalah sebagai berikut. Suatu ketika Nabi SAW berada di sebelah Ka'bah. Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan pemimpin kaum musyrik Quraisy lainnya kebetulan juga berada di Ka'bah. Setelah mereka tahu Nabi SAW berada di Ka'bah, maka mereka datang bersama-sama kepada beliau. Salah seorang dari mereka berkata, "Oh Muhammad, kebetulan sekali engkau ada di sini sekarang. Kami telah mencari engkau selama beberapa hari, tetapi selalu tidak dapat bertemu. Kami ingin berbicara sedikit dengan engkau. Cobalah untuk menyentuh Tuhan kami sedikit saja dan menghadap Dia sebentar. Nanti engkau akan mengikuti seruan kami dan memeluk agama kami." Nabi sangat memperhatikan kondisi umatnya agar tidak terpecah belah dan sangat mengharapkan keislaman mereka. Dalam hati beliau terkadang selalu timbul keinginan untuk memenuhi permintaan mereka, dengan maksud agar mereka benar-benar mengikuti seruan beliau dan memeluk Islam. Saat itu beliau hampir melakukan apa yang mereka minta, tetapi Allah segera menurunkan wahyunya seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah seorang maksum yang dilindungi oleh Allah dari perbuatan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan dosa. Meski Nabi menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dari kaum musyrikin Quraisy, pendirian beliau tetap teguh dan keimanan beliau kepada Allah sangat kuat. Setelah beliau melihat pengikutnya terus-menerus dianiaya setiap hari, beliau akhirnya tidak tahan melihat dan menyaksikannya. Beliau ingin membantu mereka, tetapi beliau tidak bisa,
karena beliau tidak memiliki kekuatan untuk membantu dan membela mereka. Oleh karena itu, setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke luar negeri, di mana tidak ada tindakan sewenang-wenang dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Beliau lebih suka dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy di kota Mekah daripada melihat penganiayaan yang diderita para pengikut beliau setiap hari. Maka beliau mengumpulkan para pengikut beliau dan bersabda kepada mereka, "Jika kalian pindah ke negeri Habasyah, itu lebih baik karena ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada yang tertindas, sehingga Allah menjadikan waktu yang penuh kesenangan dan kepuasan bagi kalian daripada keadaan saat ini." Maksud sabda Nabi tersebut adalah jika para pengikut beliau pergi ke negeri Habasyah, itu lebih baik, karena di sana rajanya tidak pernah melecehkan rakyatnya, dan tempatnya aman bagi para pengikut beliau untuk sementara waktu, sampai Allah memberikan kelapangan dan kegembiraan dari penderitaan yang mereka alami sekarang. Negeri Habasyah adalah sebuah negeri yang sekarang dikenal dengan nama Abyssinia yang terletak di benua Afrika. Gelar Raja Habasyah adalah Najasyi. Nama raja saat itu adalah Ashimah Bahri. Raja Habasyah dan sebagian besar rakyatnya saat itu masih memeluk agama Nasrani.